94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Hey, hey, tamu kita, oh tamu kita di sini 94.8. Semuanya di kebersamaan hari ini dan luar biasa ya, di suasana yang cerah dan juga tentunya indah bersama kita ada tamu spesial yang akan kita gali informasinya banyak sekali ya sahabat RT ya. Oke, di studio kali ini kita ada di satu ruangan baru milik RT-FM dan Puspa di sini sudah ditemani oleh 7 perempuan. Siapakah beliau-beliau ini? Oke, saya langsung menyapa dan juga memperkenalkan pada Anda semuanya. Ya, satu persatu. Yang pertama adalah siapa ya? Oke, ada 7 perempuan lereng gunung yang akan menemani kebersamaan kita kali ini. Nah, ada Mbak Dini Rahmawati di sebelah Puspa. Selamat pagi. Pagi Mbak Puspa. Apa kabarnya? Sehat Mbak Dini? Alhamdulillah sehat. Semangat ya, senyumnya terlihat ya Sobat RT ya. Oke, di sebelahnya ada Bunda Yayu. Nah ini dia Mbak Yayu, apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Selalu semangat. Ya, oke. Setelah Bunda Yayu di sebelahnya ada Mbak Win. Ya. Lama ya nggak jumpa ya. Oke deh, sehat juga Mbak Win ya. Dan berikutnya ada Mbak Ika Permatahati. Sudah tidak asing ya. Ini dia. Oke, dan juga tentunya ada Mbak Heni Prayoga. Sehat Mbak Heni? Alhamdulillah. Iya, Mbak Heni. Kemudian di sebelahnya yang hijau ada Mbak Nela Widodo. Mbak Nela, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Semangat, cantik sekali. Oke. Terima kasih. Di sebelahnya Bu Selsa. Mbak Selsa. Oke. Selamat pagi Mbak Puspa. Pagi ya, semuanya sehat. Nah ini kalau tadi Puspa sudah menyapa satu-satu nih nama dan juga tentunya kalau aktivitas dan beliau ini profesi sebagai apa saja perempuan lereng gunung 7 orang ini ya. Mbak Dini adalah beliau blogger, tapi juga di sini kita menghadirkan perempuan lereng gunung ini karena mereka semuanya punya sesuatu dengan hasil ataupun karya tulisan sastra dan masih seputar dengan tulisan dan juga tentunya karya sastra beliau ya. Duh, jadi muter-muter nih Puspa ya. Oke, Mbak Dini blogger, kemudian Mbak Yayu adalah penggerak UMKM dan juga beliau adalah seorang guru ya. Mbak Yayu pada ini kayaknya lagi izin ya, harus datang ke sini. Oke, dan Mbak Win juga beliau adalah seorang guru ya. Kemudian Mbak Ika Permatahati adalah praktisi homeschooling. Benarkah? Oke. Dan Mbak Heni adalah guru juga nih ya di sebuah SMK negeri di Temanggung. Mbak Nela adalah guru juga dan juga yang terakhir ini adalah beliau nih ditulisnya di sini ibu rumah tangga dan juga penulis nih ya. Di Kompasiana pastinya sudah tahu semua. Nah, sahabat RT semuanya, tentunya di kebersamaan pagi ini luar biasa 7 perempuan lereng gunung kita hadirkan. Waktunya memang ini sedikit memaksa saya, mereka harus datang ke sini ya. Nah, satu-satu nanti kita akan kupas profil dan juga kegiatan terlebih dahulu. Saya mulai dari ujung dulu, Mbak Selsa. Ya. Ya, kegiatannya akhir ini apa nih? Kesibukan selain tadi kalau Mbak Selsa mengatakan ibu rumah tangga, tetapi saya akan tahu banyak tentang tulisan Anda. Masihkah aktif di Kompasiana? Masih. Oke, kegiatan apa yang ditulis dan apa yang sedang digiatkan Mbak Selsa? Kalau ini kan masa COVID ini ya, jadi tetap menulis puisi aja, fiksi aja gitu. Gitu. Kalau keadaan biasa ya kadang-kadang reportase atau memperkenalkan wisata Temanggung. Oke. Dan bagaimana respon ataupun dari masyarakat mungkin melalui Anda bisa melihat situasi seperti ini, pandemi dan sebagainya. Apakah ada request khusus mungkin yang akan Anda tampilkan sebagai seorang penulis dari masyarakat? Kalau request khusus itu enggak ya. Kalau di Kompasiana itu kan memang semua berita ada gitu. Cuma memang kalau fiksi itu ya pembacanya itu ya memang lumayan banyak sih. Cuma tapi tetap kalah dengan tulisan politik gitu. Kadang-kadang ya hotnya di politik ya Mbak Selsa ya. Banyak kan politik. Cuma kalau fiksi itu ya bisa mencapai 500 membaca itu sudah
lumayan. Oke. Kebetulan ini tahun ini saya kan sudah ada 901 tulisan saya. Nah ini saya ingin menjadi 1000 untuk tahun ini, pas kebetulan saya 10 tahun di Kompasiana. Luar biasa ya, kita tunggu Lagi ngejar. karya beliau. Iya. Baik, Mbak Salsa dengan kegiatan seperti itu, dan ini langsung ke Mbak Dini. Mbak Dini blogger ya, yang sedang hits dan ini biasanya bikin satu konten. Nah ini Mbak Dini biasanya yang dicari konten seperti apa, dan di situasi seperti ini biasanya seperti apa yang hangat dan mungkin dibutuhkan oleh para pemirsa Ya, Anda? pemirsa, pembaca. Membaca ya. Oke. Karena saya blog di blog pribadi, Mbak. Oke. Jadi sebetulnya Mbak Salsa pun juga seorang blogger. Karena blog itu adalah seseorang blog itu web blog gitu ya. Oke. Kemudian mencatat segala sesuatu di web Kompasiana. Mbak Dini juga Kompasiana? Saya ada Ada akun pribadi ya tadi. Kompasiana itu juga termasuk blog. Oke. Saya ada akun Kompasiana juga, tapi saya lebih sering ngisi di blog pribadi saya. Blog pribadi ya, jadi lebih aktif di Kemudian blog itu pribadi. hanya salah satu platform tempat untuk menulis. Jadi sebetulnya kalau ngeblog itu hobi aja. Hobi aja. Kegiatan lain sepertinya Alhamdulillah juga dari blog itu Udah hasil ada ya? ya. Betul. Berarti sudah banyak ya. Mbak Dini, selain tadi juga sama seperti Mbak saya blog, ada kegiatan lain mungkin ada berpaling ke kegiatan seperti halnya mungkin mengajak teman-teman atau rekan-rekan yang lebih muda untuk menggiat sesuatu. Selalu itu selalu. Apa nih di Jadi kuliah Anda? yang tadi belum terjawab ya, yang awal tadi saya akan menulis di blog apa tulisan yang diminati itu juga macam-macam, Mbak. Karena saya basic sebagai ibu rumah tangga aja. Awal-awalnya sih ngisi blog sebagai curhatan. Oke. Anak-anak, pola anak, kita makan di mana itu bisa ditulis. Jadi segala sesuatu bisa diangkat jadi ide gitu. Oke. Ya. Nah, untuk mengajak ke teman-teman yang lebih muda atau ke siapapun, otomatis itu dimanapun. Oke, jadi pemanfaatan itu ya kegiatannya. Justru nggak hanya teman-teman muda juga, bahkan ibu-ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga itu adalah apa ya, wanita pada dasarnya adalah seseorang atau sosok makhluk yang sangat kuat dan komplit, punya segalanya Gitu ya, Itu jadi bisa semua bisa bergerak di sana dengan digali. Baik, oke Mbak Dini. Wow, 7 orang dengan harus banyak pertanyaan ya Puspa ya, karena ini penulis dan juga sastrawati yang mungkin banyak sekali yang akan disampaikan. Bunda Yayu ini penggerak UMKM dan juga seorang guru ya, Mbak Yayu. Nah ini di tengah situasi pandemi seperti ini, sistem pembelajaran ini langsung kegiatan beliau sebagai seorang pengajar, kemudian penggiat UMKM. Nah ini langsung deh diceritakan kegiatan Mbak Yayu, kemudian juga berkaitan dengan UMKM di Temanggung seperti apa kondisi saat ini. Gitu ya. Jadi basic saya memang bukan dari akademisi literasi, tetapi mungkin saya lebih pada performer ya. Dari kecil gitu mungkin saya senang dunia panggung, untuk kemudian saya masuk kepada satu terjebak mungkin dari SMP sampai mungkin pekerjaan itu harus berkomunitas dengan anak-anak yang mana mereka butuh literasi yang sederhana. Dari literasi buku yang mungkin kadang-kala tidak bahasa saya mungkin tidak pas dengan anak-anak, sehingga perlu fasilitator atau penerjemah untuk anak bisa memahami itu. Nah di situ mungkin saya ingin punya peran yang lebih nyata, bagaimana literasi di tingkat anak itu lebih mudah diterima. Nah, jadi menyorot ke anak ya, lebih fokus ke anak, lebih mencermati mungkin dongeng, kemudian puisi-puisi yang bukan puisi-puisi anak lah, puisi anak sama dongeng, dan mungkin karya-karya cerita seperti itu yang mungkin selama ini saya ingin mengubah bahwasanya sastra itu bukan sesuatu yang berat, karena selama ini kan anak-anak SD nganggap apa sih gitu, sastra itu berat banget. Dan kita ingin itu ya. Ini ya, konteks di perbincangan kita kali ini adalah 7 perempuan lereng gunung, dan jiwa beliau ini bertuju semuanya sastrawan ya. Saya tanya dengan profesi beliau aja larinya langsung ke sana ya, sahabat. Oke. Mbak Yayu sebagai guru dan UMKM tadi literasi fokus pada anak. Kemudian juga kali ini kan kita harus sadar dengan situasi seperti ini, pandemi COVID, ada berbagai hal kegiatan, apalagi perform ya, memang masih dibatasi. Kalau sekarang PKM-nya adalah
pengawasan ya kegiatan masyarakat. Nah, kegiatan seperti itu berkaitan dengan guru dan juga UKM. Nih saya UMKM yang di Temanggung seperti apa sih, gerakannya seperti apa? Kita juga ingin tahu. Kemudian juga perkembangannya seperti apa, potensinya juga seperti apa. Nah, ini mumpung ada Mbak Yayu di sini. Betul. Jadi kalau saya terkategori dari awal adalah penggiat artinya dan pelaku. Pertama pelaku dulu. Pelaku, setelah pelaku kita belajar masuk kepada penggiat. Kebetulan saya punya beberapa komunitas yang berhubungan dengan UMKM seperti mungkin UBC, bentukan UNMI itu dari teman-teman Muslim. Kemudian kami juga ada pengusaha khusus Muslimah yang namanya Alisa Hadijah, merupakan sahabat dari ICMI pusat juga. Itu teman-teman juga mungkin background dari UMKM yang dibentuk oleh dinas-dinas seperti Dinas Dasbarindak, kemudian Bapeda dan lain sebagainya. Saya melihat bahwasanya adanya COVID ini justru mempunyai dampak yang sangat aman terhadap teman-teman UKM menengah ke bawah. Mereka masih terbiasa untuk bergelut secara fisik, kemudian mereka bertempur dengan harga pasar itu sudah sesuatu yang memang sehari-hari. Jadi dampak COVID ini mungkin tidak seberapa. Untuk masalah potensi luar biasa. Kalau kita lihat dari klaster saja, yang paling dominan dari klaster kopi itu hampir 300 brand di Temanggung gitu. Itu baru kopi. Belum kita punya produk-produk unggulan yang lain, klaster makanan itu luar biasa. Banyak produk-produk Temanggung yang seharusnya sangat kompatibel banget untuk kita bawa ke tingkat nasional. Tapi memang semua hal-hal seperti ini harus berjamaah kalau bahasa saya. Kita tidak mampu mengangkat satu produk ataupun satu identitas sebuah kota atau Temanggung itu dengan sendiri. Nah, ini kebersamaan atau jamaahnya yang sedang kita bangun. Jadi ada banyak komponen yang di situ, ada semua bentuk UMKM. Kalau ini kita tidak bekerja secara berjamaah, masa untuk kita bisa mengembangkan produk-produk lokal dengan hasil maksimal sesuai dengan tujuan kita. Oke, Mbak Yayu tadi sudah terjawab bahwa UMKM di Temanggung potensinya banyak sekali. Kemudian juga perkembangan saat ini dibutuhkan sinergi bersama ya antara berbagai pihak. Ya, langsung ke sebelahnya nih Mbak Win. Ini beliau mungil. Mbak Ika dan Mbak Win ini seperti kembar dari dulu. Puspa sering salah ya. Oke. Mbak Win, beliau adalah seorang pengajar guru ya. Guru, boleh tahu guru SMK, SMP? SMP ya. Dulu kayaknya pernah datang ke studio bersama anak didik ya. Iya. Untuk berkunjung. Baik Mbak Win, di tengah situasi seperti ini, sistem pengajaran online ya. Iya. Walaupun sekarang belum masuk ke tahun ajaran baru. Nah, ini seperti apa mengkondisikan kegiatan Anda dengan sebagai guru, sebagai juga seorang sastrawati, keseimbangannya seperti apa? Kalau yang sekarang kan siswanya kan masih dalam taraf online. Pakai mengajak mereka untuk memotivasi mereka untuk mengajak supaya mau tetap belajar membaca buku di rumah, membuka buku di rumah. Walaupun kalau saya kan mengajar di SMP hampir dekat lereng gunung. Pucuk ya. Iya. Semangat nih pasti. Dengan rumah jaraknya berapa kilo Mbak? Kalau dari rumah kurang lebih 20 menitan. 20 menit. Ditempuh dengan kendaraan segitu ya. Roda 2 ya. Oke, roda 4 berarti lama lagi ya Mbak ya. Oke. Iya. Tapi kan kalau di sana kan kebanyakan kan siswanya kan masih banyak yang membantu orang tuanya di baku, banyak yang baku. Mengajaknya ya memotivasi untuk mengajak tetap belajar itu lewat HP, lewat online itu. Tapi satu tantangan tersendiri berarti ya. Dengan kondisi yang berbeda dengan kota kita saja. Kendalanya nggak semua punya HP ya Mbak. Kendalanya nggak semua punya akses HP. sinyal pun di sana bagaimana? Kemudian akses sinyalnya juga kan agak sulit. Tidak ya? Iya, jadi mau tidak mau ya ketika mereka bilang Bu, sinyalnya susah, HP-nya nggak ada gitu, jadi ya mau tidak harus mengerti. Iya, gitu ya. Baik. Sinergi ataupun keseimbangan kegiatan dengan bersastra sendiri, apakah menghasilkan banyak karya dengan situasi COVID seperti ini, Mbak Win? Agak mandek ya. Gitu ya. Berarti fokusnya ke apa nih terus? Situasi COVID fokusnya ke apa nih? Apa mungkin bikin apa gitu di rumah nggak? Atau gimana nih? Ya. Masak ya kayaknya ya. Oke.
Ya, Mbak Win tadi sudah terjawab bahwa situasi seperti ini seorang guru juga punya tantangan besar, tetapi selain itu juga tentunya adalah suatu ibadah yang besar ya bagi beliau di pahlawan tanpa tanda jasa. Nih semua di sini banyak gurunya ya. Mbak Ika Permata Hati ya. Dengan puisi cintanya kita tahu patah hati spesialis di mana? Kayaknya semua pernah mengalami deh. Iya, Mbak Ika, gimana nih situasi Anda sebagai kalau guru homeschooling, berarti ada pengaruh nggak dengan guru? Mungkin saya meluruskan bukan guru. Oh, bukan guru ya. Apa ini tadi? Praktisi ya? Ya. Apa ini? Saya menyebutnya praktik. Bukan saya yang menyebut ya, saya kebanyakan karena anak saya menjalankan homeschooling, jadi saya dikenal sebagai praktisi homeschooling. Padahal sebenarnya buat saya sendiri homeschooling ataukah home education atau unschool itu kan hanya sebuah istilah ya, yang pastinya adalah kami adalah pembelajar mandiri yang belajar di rumah, tidak menjalankan pendidikan di sekolah konvensional. Jadi ketika ada pandemi COVID gitu kan, tiba-tiba saya menjadi agak terkenal sedikit gitu. Tiba-tiba ada info banyak, tiba-tiba gitu ya, banyak yang konsul atau gimana nih? Iya, kebanyakan wah enak ya kalau anaknya sudah terbiasa belajar di rumah, nggak kemana-mana. Itu ada benarnya, tapi juga bukan berarti ketika kita belajar di rumah homeschooling itu kita tidak bersosialisasi di luar, tidak berkegiatan di luar. Jadi memang ada juga hal-hal yang sangat memang harus dilakukan dengan interaksi dan tidak nyaman buat anak. Ternyata di rumah terus nggak enak. Mungkin kalau untuk belajar di rumah sudah sangat terbiasa. Yang tidak terbiasa justru yang biasanya banyak bercerita ke saya itu orang tuanya. Ketika tiba-tiba biasanya di rumah anak sekolah bisa sambil nyuci, bisa belanja, bisa sambil jalan, tahu anak udah pulang udah selesai. Tapi sekarang bangun tidur sampai tidur lagi anak di rumah harus ma ini ajarin ini, kok susah anaknya diajarin sulit, maknya keluar tanduk. Gue sama, saya dulu awalnya juga gitu, tapi kan gitu ya, butuh proses. Jadi artinya Anda sudah merasakan terlebih dahulu dengan homeschooling. Dengan situasi sekarang ini banyak orang yang istilahnya konsul ya, mengira bercerita ya. Baik, nah Mbak Henny, ini lama juga nggak ketemu beliau ya, Mbak Henny. Situasinya seperti ini, saya masih seputar dengan COVID dulu ya sahabat RT, bahwa dunia sekarang sedang seperti ini. Nah, apalagi SMK ya, SMK ternama di Temanggung, SMK Negeri 1. Mbak Henny tentunya punya banyak tanggung jawab yang harus Anda lakukan dengan apalagi PPDB. Apakah sudah selesai? Sudah ya? Sudah sampai daftar ulang. Baik, nah ini sistem seperti apa kemudian Mbak Henny juga mensinambungkan dengan kegiatan Anda bersastra, ataukah perform, ataukah mungkin Anda mengisi seminar di mana dan bagaimana ini mengkondisikan waktunya, gimana Mbak Henny? Iya, terima kasih Mbak Puspa. Jadi memang benar COVID ini mengubah tatanan urip ya. Itu terutama buat saya yang terbiasa bertemu, berinteraksi dengan anak-anak saya di sekolah. Itu sangat kaget dan ketika mendapatkan, kami juga interaksinya terus ya. Kami sudah mulai merencanakan untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh itu kan sebenarnya semenjak UN. Karena kami biasa kalau kelas 3 UN, kelas 1-2 kan belajar di rumah, dan itu sudah PJJ, pembelajaran jarak jauh memang ya kami lakukan dengan Google Classroom, dengan Webex, seperti itu. Jadi sudah terbiasa sebenarnya anak-anak PJJ, termasuk juga anak-anak kami yang tingkat 4, yang sedang PKL tingkat 2, itu semuanya juga PJJ. Artinya memang sudah terbiasa dengan kondisi itu gitu. Kemudian untuk PPDB kemarin memang banyak masalah sebenarnya. Masalahnya karena keleluasaan anak didik yang mereka terlalu bebas untuk mengunggah dokumen, kemudian juga semua tanggung jawab ini kan di orang tua. Bahkan kita tidak ada kewenangan untuk menyuruh anak ini tes ketahuan di mana dan sebagainya. Tetapi perubahan regulasi itu terus terjadi. Apalagi Pak Ganjar ini kan setiap kali ada laporan dan sebagainya itu langsung ditindaklanjuti. Ini sampai detik hari kemarin kami itu memutar ke 32 sekolah SMP yang
melakukan kesalahan pada penulisan surat keterangan nilai rapor. Itu sampai saya ke SMP Negeri 2 print surat kemarin, ini saya masih beberapa ke SMP untuk mengambil surat keterangan dan pembenaran, tapi kami berprinsip pada humanisme, artinya tidak ada yang didiskualifikasi dari sekolah kami. Alhamdulillah semuanya jujur, semuanya aman sampai detik ini. Dan kalau masalah karya, kebetulan saya sedang ngangsu kawruh lagi, jadi mungkin untuk karya sastra kami sementara ini ada beberapa yang saya lakukan karena saya harus menulis penelitian, karena saya juga harus membuat buku panduan pembelajaran dan sebagainya. Ini kan tuntutan saya sebagai guru juga sedang menempuh pendidikan tingkat lanjut, itu memang harus banyak menulis. Dan fokus saya sekarang ini lebih ke menulis tugas kuliah mungkin ya, tetapi saya kan punya ancangan, artinya ancangan saya selama 4 tahun dari kenaikan pangkat kemarin sampai kenaikan pangkat berikutnya, saya harus menulis banyak gitu, baik itu karya ilmiah maupun karya inovatif atau karya sastra. Tapi yang saya lakukan sekarang ini untuk bidang kepenulisan lebih ke masih menyunting atau editor dari beberapa teman yang meminta bantuan saya untuk menyunting. Sekarang ada 4 penulis, 4 kreator buku yang sedang mengkonsultasikan karyanya. Semuanya dari Temanggung atau dari luar kota? Ada yang dari luar kota, dari Porsche, beberapa yang memang kebetulan saya kemarin sempat mengisi pelatihan di sana. Jadi spesialis penyunting tulisan ya, Mbak? Iya, Kak. Saya penyunting tulisan, tapi lebih ke editor bahasa dan sastra sebenarnya gitu. Tapi lebih, ini kalau dikatakan apa yang saya lakukan mengisi ini era ini, saya sampai tidak punya waktu kebetulan gitu. Banyak banget ya. Habis di sekolah juga. Jadi yang lain WFH saya tetap WFO gitu ya. Artinya gitu bukan karena penting juga sebenarnya, tapi karena banyak yang saya lakukan, termasuk ada beberapa tugas yang belum selesai. Kebetulan kemarin teman-teman ini berhasil membuat puisi tentang COVID. Mbak Nela ini kemarin juga sempat mengikuti lomba baca puisi online ya tentang COVID. Saya tidak fokus terhadap itu, tetapi saya lebih fokus kepada lebih praktis kepada apa yang saya lakukan terhadap anak-anak saya di sekolah juga, mengajar online ini, jadi itu sangat menyita waktu memang gitu. Jadi memang tugas utamanya beliau adalah seorang guru tadi, apalagi SMK ya, yang langsung istilahnya langsung dari provinsi ya. Tadi dikatakan Pak Ganjar banyak langsung respon cepat gitu ya. Baik, Mbak Nela. Mbak Nela, apa kabarnya dengan kegiatan anak-anak sekarang, anak-anak didik Anda? SMP kalau nggak salah ya? SMP di Satu Kandangan. SMP 1 Kandangan. Baik, situasinya seperti apa di sana? Apakah sama dengan Mbak Win, juga dengan Bu Yayu dan juga Mbak Heni tadi? Situasinya seperti apa? Kalau online sudah jalan sih, karena akses internet juga sangat lancar. Terus masuk kota ya, SMP Google Classroom juga jalan itu untuk anak didik. Terus kalau saya sendiri lebih ke ini ya, dengan adanya COVID ini biasanya saya jadi talent, sekarang berhenti. Biasanya banyak explore untuk performnya ya. Tapi jangan senang dulu, nanti harus nih di sini ya Mbak Nela. Nanti kita bercerita dulu tentang fokus di COVID. Ini banyak tentunya karya selain puisi. Kalau Mbak Nela kayaknya spesialis bikin puisi dan juga perform juga. Nah ini apa nih kegiatan lain? Seperti kalau tadi otomatis sebagai seorang guru ya, tadi online kelas, kemudian kegiatan banyak. Apakah dengan kemarin PPDB juga ada beberapa kendala atau kayak gimana nih? Dengan situasi yang ini sekarang ya, misalnya kendalanya itu pada informasi ke orang tua ya. Sulit di situ. Cuman karena kita di SMP 1 Kandangan dipermudah dengan Yunanisasi, jadi lebih lebih nyaman, lebih enak. 3 hari sudah selesai untuk video. Wow, 3 hari sudah langsung tercover semua. Karena memang kuotanya sudah langsung terpenuhi ya. Jadi kemarin menolak sampai berapa anak, ada 70-an anak. Waduh, itu larinya kemana langsung Mbak Nela? SMP berikutnya, pilihan yang kedua ya. Baik. Iya, tanpa banyak waktu saya langsung akan mengajak Mbak Nela untuk berdiri di sini. Apa nih karya dari Anda atau mungkin karya dari teman-teman yang akan disampaikan? Dia sendiri. Oh, karyanya Mbak Nela sendiri. Ini karyanya apa, dibuat kapan nih Mbak Nela? Ini di buku lama ya. Ini ada di sebuah antologi perempuan di ujung senja yang diterbitkan oleh Tonggak Tembi Jogja.
Oke. Ini karya Sampai lupa ya, karena saking banyaknya ya. Karyaku dibacain. Dari ada juga karya saya Jadi ini dalam perempuan di ujung senja. Ini ada bertujuh di sini semua. Buku Perempuan di Ujung Senja, semua karya beliau bertujuh ada di sini. Ada di sini. Boleh Mbak Nela membawakan salah satu karya siapa? Karya sendiri Karya boleh. sendiri. Dan nanti juga bertujuh nih, saya harus dengar suaranya. Silahkan Mbak Nela. Ya, kita beri aplaus dulu ya sahabat sendiri ya. Ya, berdiri monggo. Karena ini juga selain siaran langsung di 94.8 FM, Anda juga bisa melihat kami di channel YouTube RTFM ya, Radio Temanggung FM. Yuk, Mbak Nela, monggo silakan. Depan. Ya, situ aja. Oke. Nenek Pemetik Bunga, karya Nela. Setiap aku lewat, kulihat tubuh ringkih, berbalut kebaya dan kain lusuh, tangan legam kurus keriput, memetik tangkai-tangkai bunga, beban menindih, punggung ringkih, pungkuk menekuk. Nenek tua itu lemah duduk terpaku, mustinya sisa usia tinggal memetik rembulan pagi dan rumpun embun, buah kasih anak cucu. Suatu pemandangan ironis yang mengetuk rasa ibaku, tanyaku berkecamuk dalam hati, tak menemukan jawaban pasti. Ingin aku menyapanya dengan sentuhan bunga, namun terlewat tiada tangkai, tiada angin mengusik larut dalam keringat yang mengalir. Nenek pemetik bunga menyungking senyum di bibirnya, mengembang pada wajah keriputnya, memamerkan ompong giginya. Mata cekungnya berbinar, masih tajam menatap hari, tiada mau bergantung pada siapapun. Meski lemah, ia tetap pasrah. Terima kasih. Ini juga dimusikalisasikan loh sebenarnya kalau ada ininya. Tadi ada satu backsoundnya di radio ya tadi, dan tentunya di Mbak Nela. Apa yang membuat Anda menjadi menuliskan puisi ini? Ini karena waktu itu Ini ditentukan puisi untuk saja. menuliskan tentang perempuan. Dan ketika saya berangkat sekolah, melihat sosok nenek yang benar-benar sudah bungkuk, yang sudah memang harus harus di rumah istirahat, menikmati hasilnya, menikmati buah dari anak-anak atau cucunya, namun ia masih bergelut. Ia harus pagi-pagi ke pasar menjual bunga, dengan bunganya hanya sekedar bukan yang kulaan ya, tapi dia memetik di pinggir-pinggir jalan gitu. Jadi satu saya hasil jadi yang merasa malu biasa gitu ya. Oke, ya sahabat RT nih tentunya tadi kalau Mbak Nela sudah menghadirkan satu karya sastra beliau, puisi ya, dengan nenek pemetik bunga tadi, berbagai hal juga tentunya nanti akan saya tanyakan langsung berkaitan dengan seputaran kondisi di Temanggung ya. Apa peran mereka atau beliau-beliau bertujuh ini terhadap semua ya, dan juga tentunya kita akan langsung mendengar dari ketujuh perempuan lereng gunung ini, apa kiprah mereka, apa yang sudah mereka lakukan terhadap Temanggung sampai dengan hari ini. Oke, setia terus di 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setia. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Hei, hei, tamu kita, oh tamu. Dengan bertujuh
7 ya di sini, 8 dengan Puspa. Waduh, tapi saya takut masuk di perempuan lereng gunungnya, saya belum bisa apa-apa ya. Saya cuma ngomong toh. Baik, kalau tadi kita sudah banyak menggali informasi seputar profil kegiatan, kemudian lihat juga harian setiap hari ibu-ibu di sini, atau saya panggilnya mbak-mbak karena masih muda-muda ya. Oke, 7 perempuan lereng gunung ini pastinya punya banyak peran di situasi seperti ini. Tadi kita sudah tahu banyak. Kalau sekarang saya ingin mendengarkan satu persatu dari peran-peran beliau di Temanggung khususnya ya. Oke, saya langsung ke Mbak Dini dulu. Mbak Dini melihat situasi, kalau tadi COVID sudah jelas ya, di kacamata Anda sebagai blogger, kemudian juga ibu rumah tangga dan penggiat sastra juga ya. Nah, ini untuk pariwisata seperti apa, dan harusnya kemasan seperti apa yang harusnya dimiliki oleh Temanggung, juga apa nih yang masih belum, mungkin Anda punya masukan kepada pemerintah ataupun kepada istilahnya yang lebih bertanggung jawab untuk mengelola pariwisata. Jadi kalau kita bicara pariwisata itu bicara luas ya Mbak, tentang masyarakat juga. Jadi sebetulnya pariwisata itu adalah dampak dari sebuah proses budaya itu sendiri. Kalau kita bicara pariwisata bukan bicara objek wisata, tapi di situ ada masyarakat, ada pelaku, ada UMKM, ada kita masyarakat setempat, ada SDM, SDA seperti itu. Nah, sebetulnya Temanggung sendiri kaya, kita sudah punya semua komponen-komponen pariwisata, SDA dan SDM. Sudah ada semua. Benar. Tinggal bagaimana kita mempunyai konsep besar untuk pariwisata kita, menyamakan visi misi, kemudian masing-masing komponen itu berjalan sesuai tracknya yang tentunya saling berkolaborasi dengan baik gitu. Jadi dari komunitas-komunitas pariwisata ada PHRI, ada HPI, Himpunan Wisata, PHRI Perhimpunan Hotel Restoran, kemudian ada dari Ekraf. Ekraf itu juga ada UMKM juga ada di dalam. Kemudian jadi ada lagi juga peran-peran teman-teman milenial sekarang juga sangat dibutuhkan untuk promosi wisata, bisa termasuk radio, televisi itu juga bisa digunakan sebagai salah satu alat untuk media untuk promosi ya Mbak Puspa. Tinggal itu semua kita kolaborasikan dengan apik. Yang pasti kita tahu apa potensi kita, apa karakteristik utama kita, itu yang menjadi kekuatan. Kemudian bagaimana kita mencapai tujuan itu yang harus kita tahu dulu dari awal, konsep yang bagus. Tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri, sama seperti Bunda tadi, ada hubungan yang baik juga dengan dinas terkait. Nah itu sinergi yang dibutuhkan ya, konsep jelas dulu, kemudian juga tadi sudah dikatakan banyak sekali faktor pendukungnya. Tapi dirasa Temanggung saat ini gimana Mbak? Sudah apakah kolaborasi sinergi itu sudah terjalin atau masih dalam taraf proses? Saya rasa untuk silaturahmi sudah ya Mbak Ika juga salah satu penggiat di dalam itu. Kemudian nanti memang ini sedang kita langkah bersama, kita rencanakan langkah bersama. Mohon doa dan dukungannya semua. Semoga ini dengan kita tetap bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, kemudian berkeadilan sosial. Jadi tidak ada siapa yang lebih, siapa yang paling, kita saling menjunjung demi Temanggung tercinta. Iya. Kalau dari segi pariwisata tadi beliau mengatakan faktor pendukungnya sudah siap untuk Selsa juga dari blogger juga dia penulis Kompasiana melihat situasi seperti ini. Dirasa Temanggung sudah siap ataukah masih butuh proses untuk menyatukan semuanya itu, atau masyarakat juga harus terus ikut istilahnya seperti kita contohkan salah satu yang sudah menjual pasar papringan ya Mbak ya. Nah ini apakah harus bergerak seperti itu jadi salah satu contoh, atau mungkin di Kedu juga banyak nih beliau Bu Kepala Desa pada waktu itu banyak mantan tapi kegiatannya luar biasa. Nah ini Mbak Selsa di kacamata panjenengan sebagai seorang penulis Kompasiana yang tentunya juga banyak hal yang bisa dikritisi ataupun masukan yang banyak.
Kalau saya lihat itu sekarang mulai bergerak ya, adanya ya Mbak Dini dan teman-teman di sini, Mbak Ika gitu, sudah mulai bergerak dan sudah mulai membaik gitu kan. Selama ini kan kayak BBL, BBC itu kan kayak cuma nyontoh aja gitu kan. Nah mungkin dengan adanya mereka Ekra dan teman-teman di situ itu mungkin akan ada perubahan yang lebih, bahwa kita itu Temanggung kan kebudayaannya bisa kayak pasar Papringan itu ya, yang itu awal mungkin ya pasar Papringan, sekarang diikuti dengan banyak kegiatan yang seperti event-event yang seperti itu gitu. Nah kalau itu kalau saya inginnya pribadi ya, dari kebudayaan dari Temanggung itu kan sudah mulai banyak gitu ya, yang dari kuda lumpingnya, dari nah itu apa kayak semacam apa itu, kalau keseharian apa itu namanya nyadranan segala macam itu kan mungkin bisa dikemas. Nah itu, tapi itu kan mungkin tahunan juga gitu kan. Nah itu sekarang sudah mulai, jadi saya lihat saya lihat sudah mulai membaik dibutuhkan ya untuk memberikan informasi pada publik, tidak hanya Temanggung saja tapi luar juga, untuk satu kemasan seni seperti itu ya. Nah kalau berbicara masalah seni dan budaya ini, penggiatnya Mbak Anila beberapa waktu yang lalu mewakili Temanggung ya, Kabupaten Temanggung, menang di ajang ikut FK Mitra Forum Komunikasi Media Tradisional. Kita Temanggung mendapatkan juara 1 dan tiket untuk ke nasional aslinya itu Mbak. Jadi termasuk dikecewakan ya, karena kita itu kan sudah berjuang besar untuk Temanggung, namun kenapa kita tidak diberangkatkan ke nasional dengan alasan dana tidak ada. Kendalanya seperti itu. Saya kira tadi saya berpositif tinggi, kendalanya COVID nih. Kendala dana di dinas kominfo menggaungkan Temanggung dengan lewat media tradisional itu kan apalagi itu ke Belitung gitu loh. Baru kali ini juara pertama ya. Dulu belum pernah mendapatkan. Kita tim teater masuk, alhamdulillah langsung bisa juara 1 ya. Situasi. Memang tadinya seleksi dulu antar kecamatan. Bu Yai juga pernah kan ya masuk ya FK Mitra kecamatan itu. Terus setelah untuk masuk ke provinsi, bukan provinsi, sebelum provinsi itu Karesidenan 6 kelompok itu dari Tegal, Kendal, Wonosobo, kita juga masuk di juara nomor 1, akhirnya bisa masuk ke provinsi itu. Nah di situ kan kita dalam FK Mitra itu tidak hanya kesenian kuda lumping atau teater, tapi kita merangkum dari tari, dengan dolalanya. Padahal eman sekali Mbak, Anda sudah mengeksplor energi Anda dan teman-teman di FK Mitra. Karena apa usaha yang sudah dilakukan, upaya kita kan semaksimal mungkin bagaimana menyajikan kebudayaan Temanggung atau kesenian Temanggung yang dirasakan sehingga meraih juara 1. Ketika Anda akan diberangkatkan ke nasional, kenapa tidak mungkin mandiri gitu, swadaya, bisa dibantu teman-teman gini? Kan sudah wali di Jakarta masih bisa, karena kan dijangkau dengan bis kan, kendaraan. Karena kemarin juga kita ke provinsi juga ada bis dari Seda kan juga ada. Nah ini kan kalau ke Belitung itu kan satu orang memang dananya 12 juta untuk satu orang. Jadi wilayah kita kabupaten kota tidak mungkin tercover, mungkin apakah tidak provinsi bantuan dana untuk sama juga daerah sama provinsi. Jadi memang sudah kita rembukan bagaimana caranya bisa memberangkatkan, karena memang ini adalah kesempatan pertama untuk Temanggung menuju nasional gitu. FK Mitra adalah luar biasa. Pada waktu itu kita juga dapat informasi langsung, kita juga melihat ya, kalau nggak salah di Boyolali atau di Boyolali ya, pada waktu juara pertama, juara umum juga ya. Juara umum. Jadi kita mendapatkan 2 kejuaraan. Biasa. Itu kan juara untuk penyelenggara. Penyelenggara itu kan di mana? Jeragan. Nah itu kita memang penyelenggara terbaik. Jadi mendapatkan 2 kejuaraan sekaligus. Jadi tetap semangat Mbak Nila. Tetap semangat, ada 7 perempuan dan boleh menyemangati Anda. Baik, suatu saat insya Allah mungkin ya, semoga nanti di sini juga mereka ini adalah beliau-beliau ini juga termasuk berperan dalam misalnya kehidupan seperti ini ya, saat ini ya. Dan tentunya nantinya ada satu jalan insya Allah, semoga ya. Yang mudah-mudahan tidak hanya kuda lumping, karena kebanyakan di dalam acara itu kan selalu kuda lumping. Padahal kan kesenian banyak sekali, ada drama tradisional, ada ketoprak tarinya,
terus kita dari Twitternya itu kan kurang tercover. Nah, Ya. itu aja. Kalau yang dominan saat ini Temanggung apa Mbak Nila? Kalau kuda lumping kan sudah banyak ya, yang harus masih jadi PR-nya kita untuk mengeksplor atau memperkenalkan ke dunia luar apa nih selain kuda lumping apa nih? Banyak. Tari ya, wayang kedu, tari Wayang kedu kucir ya? itu kan juga Iya. banyak Temanggung itu banyak sekali yang juga bisa di proses ada banyak Apa nih? juga cerita-cerita atau folklore ya, folklore atau sastralisan Oke. asli Temanggung dan juga Berbahasa bersama- Temanggungan. Iya. Oke. Iya. Termasuk misalkan kita nggak usah jauh-jauh ya apa tentang kedu, ayam kedu itu juga Cemani. tidak hanya cemani. Kita bicara ayam kedu secara ini kan kita tahunya cemani. Ada ternyata banyak sejarah kedu sendiri itu juga sangat Bisa diangkat besar, ya. luas ya Ya. Bunda ya. Itu Oke. juga belum terangkat. Nah itu juga Oke. salah satu PR kita juga sebenarnya. Oke, di sini kita mendudukan beliau bertujuh di sini tidak ada ruginya sama sekali, ya luar biasa informasinya. Nah ini tadi kalau sudah pariwisata sudah seni sudah, nah ini bergerak di dunia pendidikan, Mbak Heni, gimana? Situasi pendidikan kalau di pusat sana ada polemik seperti itu, PPDB dengan jarak usia, kebijakan-kebijakan yang seperti ini, kemudian di mata Anda sebagai seorang guru, sebagai sastrawan, sebagai orang perempuan ya, perempuan adalah sosok ibu. Nah ini bagaimana Mbak Hen? Kebetulan saya tuh kan seorang pendidik yang sering membuat otokritik, artinya kritik-kritik terhadap diri saya sendiri dan juga teman-teman pendidik yang lain, termasuk juga pola pendidikan di Indonesia. Kita juga belum tahu ya ini sampai detik ini apakah Pak Nadiem sudah resmi diganti atau belum gitu kan, karena Pak Jokowi kemarin juga memang ada pergantian kabinet gitu kan. Iya, ada reshuffle. Jadi kalau kita melihat kebijakan-kebijakan di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah ya, karena kami kan sudah terpisah, artinya yang Dikdes itu dari mulai TK, SD, SLTP itu ikut kabupaten kota, kemudian kami itu SLB, SMA, SMK itu ikutnya Provinsi Jawa Tengah. Ini banyak regulasi yang sebenarnya itu kadang-kadang mereka tidak memotret benar apa yang kondisi real di lapangan gitu. Tuntutan-tuntutan yang sebenarnya kita bukan pendidik yang gilo dengan banyak tuntutan, dengan perubahan regulasi, kita tidak kagetan. Insya Allah kita bisa. Seperti kemarin sebenarnya kita ada angin segar penyederhanaan dari RPP dan sebagainya. Kemudian kita berubah menjadi pembelajaran daring, tetapi ini kan tidak memotret. Saya memang SMK 1 benar, tetapi murid-murid saya terbiasa dengan PJJ sudah betul ya memang gitu. Tetapi kan anak-anak ini kan tidak hanya dari kota, ada yang sampai pelosok. Kemarin juga ada anak-anak yang sampai harus mencari sinyal ke atap dan sebagainya untuk bisa mengerjakan ini. Sebenarnya ini kan pembelajaran untuk kita semua. Allah bisa karena terbiasa. Kalau kita memang sudah terbiasa dengan ini, insya Allah bisa. Kebetulan ini kan sedang merebak Office 365 yang diselenggarakan oleh, karena kami juga punya akun Jateng Pintar gitu. Saya sebagai ASN itu Jawa Tengah itu punya akun Jateng Pintar. Kita serentak juga ada pelatihan daring yang sekian banyak. Semua guru-guru dilatih. Oke, latihannya jadi guru-guru bisa. Sekarang fasilitasi. Mungkin ini sekadar masukan juga untuk yang ada di daerah ya. Sekarang untuk fasilitas hotspot area, mungkin kalau ini mungkin memang ada Bu Yayu juga ya bisa menyampaikan masukan ini mungkin ke Bapak Bupati dan sebagainya. Ini kan kalau dana desa ini digunakan untuk titik-titik hotspot yang bisa membantu anak-anak untuk tetap belajar daring di situ. Belajar kan sebenarnya luas ya, arti luas. Mereka bisa langsung belajar di alam gitu. Karena pembelajaran yang sesungguhnya adalah praktik sebenarnya. Kalau kita, misalnya saya sendiri, praktik berbahasa, itu sangat negosiasi. Udah anak pergi ke pasar, bernegosiasi, membeli itu sudah pembelajaran. Hanya yang bahasa yang dipakai dan sebagainya, dan kontrolnya seperti apa. Akhirnya kan kalau siswa SMK bisa lah dikondisikan. Bagaimana dengan siswa SD? Kemarin saya mendapat keluhan juga, dan saya itu sebenarnya rikuh di rumah ketika WFH itu rikuh sekali karena tetangga saya mengatakan begini, Bu makan gaji buta ya gitu. Padahal kita sangat mumet ketika di rumah justru menghadapi dokumen, harus mengajar secara daring.
harus memaklumi juga, karena kita juga tetap berpatokan pada humanisme. Artinya anak itu tidak bisa menjangkau, tetap kita maklumi seperti apa perlakuannya ketika anak sampai sekolah ini juga memberikan pulsa kepada sekolah kami, memberikan pulsa itu ya? Bahkan ini Mbak Puspa, untuk anak-anak yang namun sewu di bawah garis sekali, sekolah meminjamkan ponsel dengan membelikan, kemarin kami ada beberapa puluh unit yang dari dana sekolah itu memang diperuntukkan untuk membeli gawai yang bisa dipergunakan anak di rumah. Nah itu sifatnya kami pinjamkan. Entah sekolah lain seperti apa. Tetapi ini yang mungkin jadi catatan kami adalah andaikan dana desa ini bisa dipergunakan untuk membuat titik-titik hotspot area di kampung seperti itu, yang anak-anak bisa nanti menggunakan protokol kesehatan, bagaimana mereka harus mengakses dan sebagainya. Saya kira ini akan sangat membantu di bidang pendidikan. Selain juga semua kebijakan pendidikan, kebetulan kan juga Pak Suyana yang sekarang jadi kepala dinas pendidikan, ini juga harus ramah anak. Jadi jangan semata-mata guru itu ngasih tugas yang mumet orang tua dan anak. Artinya pembelajaran. Tugas itu kan hanya bagian kecil dari pembelajaran, evaluasi. Kalau kita selalu diberikan tugas tetapi tidak diberikan pembelajarannya, tidak diberikan materinya, tidak dilatih, bagaimana mereka akan mengerjakan? Kenapa tidak hal yang menyenangkan saja yang dilatihkan? Anak-anak ini kan kita kan merdeka belajar. Merdeka belajar artinya belajar apa saja, gitu loh. Ketika sudah menyentuh ranah ini, evaluasi tugas, iya nanti ada waktunya. Jadi jangan selalu tugas dan tugas. Ini juga pesan untuk teman-teman pendidik yang lain begitu. Jadi jangan ngebrui tugas saja. Bisa ambiar Mbak kalau kebanyakan tugas. Iya, sangat. Jadi ada kemarin sempat banyak posting yang mengatakan selama dari corona mati karena tugas. Itu memang betul-betul jadi dirasakan Anda sebagai salah satu pengajar dan orang tua juga, karena anak saya yang pertama itu kuliah di UNES itu juga nugas terus, tapi alhamdulillah daring juga, ada pembelajaran daring. Anak saya yang di SMA 1 juga setiap minggu itu saya seneng gitu, seneng ketika melihat anak saya itu pakai seragam olahraga terus dia membuat video olahraga. Jadi ada kewajiban-kewajiban khusus yang diunggah begitu. Dan saya juga sebagai mahasiswa yang diberi tugas terus gitu. Oke, jadi berbagi waktu, kemudian juga tadi fokus konsentrasi dengan banyak hal yang memang tantangan yang luar biasa ya Pak Hedi ya. Selamat berjuang juga tentunya, tetap semangat dan memberikan yang terbaik untuk putra-putri didiknya ya. Karena apalagi di usia SMK ya, yang luar biasa, mungkin adik-adik akan berbeda sekali ketika situasi diberi tugas usia SD dengan usia SMK ini udah bisa jawab ya, Bu, bla 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 gitu ya. Oke. Ada satu catatan sebenarnya Mbak. Kita bisa belajar dari mana saja. Google menyediakan apa saja. Tetapi kami guru di sini tidak bisa semata-mata lepas dari itu, karena Google tidak bisa mengajarkan sikap dan karakter kepada mereka. Itu yang paling penting. Teladan yang jadi itu teladan itu memang harus dari guru, dari orang tua. Google apapun tidak akan bisa memberikan itu. Oke, baik. Langsung ke Mbak Win dan Mbak Ika nih tentang proses tadi. Anak, perkembangan anak, kemudian juga tadi kalau ada banyak kendala dan tantangan di situasi seperti ini, kalau tadi kolaborasi antara pengajar, orang tua, kemudian juga dari regulasi ya Mbak, yang ternyata juga harus kita memaklumi, juga harus menjalankan. Nah ini gimana Mbak Win? Dengan Mbak Win tadi mengatakan bahwa murid-murid beliau juga ada di pelosok-pelosok, apalagi mungkin SMP ya Mbak, SMP ini akan lebih istilahnya di tataran kabupaten kota ini yang lebih terbatas gitu ya untuk fasilitas dan sebagainya. Ini gimana Mbak Win menambahkan dari Mbak? Kalau tentang perkembangan anaknya, khususnya kalau berbeda ya Mbak, di kota sama di desa berbeda ya. Kalau di kota kan kemauannya sudah ada, keinginannya sudah ada untuk maju. Kalau di desa kan susah ya perkembangannya anak untuk maju, untuk keinginan untuk melanjutkan. Contohnya keinginan untuk melanjutkan sekolah saja. Misalnya tamat SD kebanyakan yang di daerah sana langsung menikah. Orang tuanya, misalnya anaknya mau sekolah, orang tuanya tidak sanggup, tidak boleh. Nah gitu. Jadi tapi perkembangan anak yang sekarang ini akhir-akhir ini ya sudah alhamdulillah keinginannya untuk melanjutkan sekolah sudah mau. Kemudian biasanya cuma 9 tahun pendidikan, 9 tahun wajib belajar, sekarang sudah mau melanjutkan lebih lagi ke sekolah selanjutnya seperti itu ya.
ya. Jadi keinginan dan kemauan anak-anak di pelosok sana ya sudah tinggi, karena mungkin juga berefek dari media sosial ya, kemudian banyak perkembangan teknologi, mereka jadi ingin lebih pintar gitu ya. Mbak Ika gimana nih, sebagai tadi praktisi homeschooling sudah saya tanyakan di awal. Nah, peran dari sastrawan penulis dengan dunia seperti ini, apakah diuntungkan? Kemudian juga bergerak di lini yang mana nih? Nah, nih yuk Mbak Ika. Sebenarnya ada pandemi atau tidak, saya belum berani mengklaim diri saya sebagai sastrawati, tapi sebagai orang yang suka menulis pasti kita lebih fokus di situ ya. Di masa pandemi ini ada beberapa antologi, banyak sekali yang mengadakan antologi puisi. Teman-teman di sini, Bu Sonia, terus teman-teman dari Bu Selsa, dari teman-teman KSS 3G juga banyak yang mengikuti antologi Corona. Nah, saya sendiri sempat mengikuti yang untuk antologi dunia waktu itu, tetapi saya tidak lolos karena saya yang memilih untuk yang berbahasa Inggris. Dan itu untuk antologi puisi dunia berbahasa Inggris kedua yang saya ikuti, dan dua-duanya belum lolos, Mbak. Jadi masih perlu di sini saya pribadi berarti harus masih belajar lebih banyak lagi. Ternyata menulis puisi kita dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, ternyata mereka masih punya standar dan pakem-pakem yang berbeda. Dengan apa yang kita metamorfosa kita, perumpamaan kita tidak bisa kita bahasa Inggriskan gitu, karena artinya akan sangat berbeda. Nah, itu saya masih sering terjebak di situ. Yang biasa saya nulis di sini dan dengan santainya saya ungkap di bahasa Inggris kan, bahasa itu tidak ketemu ya. Ya, mereka benturan. Ya, jadi kendalanya seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya sebenarnya saya sudah sempat bicara dengan teman-teman, kita bertujuh ini punya cita-cita, Mbak, mohon doanya, kita akan mengadakan antologi cerpen. Saya tunggu ya. Kita sudah hadirkan di sini, dibaca cerpennya sampai antologi puisi, Mbak. Oh, antologi puisi. Karena kita sudah berkali-kali bersama di antologi bersama dengan para perempuan yang lain untuk di luar daerah, kenapa kita tidak menghidupkan literasi dari perempuan-perempuan di Temanggung gitu. Dan saya yakin perempuan-perempuan di Temanggung yang sangat menyukai menulis itu banyak. Kita bisa belajar bareng dari mereka. Mereka juga, mari kita bersama-sama untuk menggiatkan literasi di Temanggung. Luar biasa, perempuan di Temanggung ini luar biasa, apalagi diwakili 7 aja. Ini memang beliau-beliau yang 7 ini penggiat penting sekali. Tadi saya sudah mengulik dunianya masing-masing ya, sahabat RT. Dan ini dari kesekian ini tadi saya adalah rangkumannya saya serahkan ke beliau. Nah, Mbak Yayu, nah ini dari tadi ada pariwisata, kemudian seni, gerakan di pendidikan seperti ini, kemudian perkembangan dari fokus-fokus di dunia pariwisata. Tadi Mbak Dini mengatakan bahwa faktor A, B, C, D ini harus sinergi. Mbak Yayu melihat rangkuman di Temanggung kali ini seperti apa dan harus bagaimana? Seharusnya kita masyarakat Temanggung juga seperti apa menyikapi hal ini? Ya, ada beberapa hal yang mungkin saya merasa berbahagia atau mungkin banggalah bisa ikut berkontribusi dengan teman-teman di sini. Artinya kita dari berbagai latar belakang yang tadi disampaikan, bahwasanya satu catatan kita untuk Temanggung bahwasanya pemberdayaan masyarakat itu tinggi sekali. Kita rasakan mungkin 3-4 tahun ke belakang peran serta masyarakat itu masih dalam batasan rendah, tapi kita bisa lihat 2 tahun ini euforia masyarakat dalam hal pemberdayaan, dalam hal peran serta atau kepedulian terhadap Temanggung itu sudah sangat-sangat tinggi. Ini terbukti dari banyak sektor, baik di
pariwisata, di UMKM, di pendidikan dan sebagainya, mereka mulai terbuka untuk berperan serta di batas peran masing-masing. Ini menurut saya sebuah keberhasilan pemerintah daerah ketika peran masyarakatnya itu adalah semakin tinggi. Peran masyarakat dalam kebijakan tertentu itu menunjukkan bahwasanya daerah tersebut mampu untuk mengakomodir dari banyak pendapat, ide dan kemauan. Walaupun demikian, saya melihat bahwasanya kapasitas ataupun sumber daya manusia di Temanggung ini, katakanlah dibandingkan mungkin di kota-kota lainnya seperti Jogja, katakanlah saya sebut satu nama, memang belum secara sumber daya manusianya belum imbang. Artinya dari ide-ide yang muncul dengan ketersediaannya keseimbangan. Kalau sumber daya alam gitu, kita semuanya ada luar biasa. Tapi sumber daya manusianya ini memang yang harus terus ditingkatkan. Jadi ada keseimbangan antara sumber daya alam yang dimiliki dengan sumber daya manusia. Maka ketika tadi berbicara masalah dana desa, kebetulan saya di desa 12 tahun gitu, ini memang harus ada pengalihan mindset bahwasanya dana yang turun di desa itu bukan hanya untuk infrastruktur, tapi harus kita ubah sedikit untuk peningkatan sumber daya manusia yang selama ini dipandang lebih kepentingannya lebih rendah dibandingkan terhadap infrastruktur. Dan ini sudah mulai bergeser. Teman-teman kepala desa sudah dengan periode yang sekarang ini sudah mulai terbuka, masyarakat peran sertanya semakin tinggi. Hanya nanti kekuatan di daerah ini, maaf kalau bahasa pengambil kebijakan di daerah ini yang harus benar-benar mampu membaca, mampu menampung, dan insya Allah ketika itu nanti ada semuanya, kita sumber daya alam sudah ada, manusianya nanti dibangun bersama-sama, insya Allah Temanggung tidak akan kalah. Saya masih iri dan saya masih iri, saya sebut juga, mohon maaf kalau nanti dengar, saya masih iri dengan Wonosobo. Wonosobo itu walaupun mungkin sumber daya alam tidak beda jauh dengan Temanggung, tapi kenapa UMKM mereka, teman-teman saya, kita sama-sama STM-nya, kita sama-sama STM, Bapak Puspani adik kelas saya, dan gurunya gitu. Teman-teman kami yang UMKM di Wonosobo luar biasa, mereka betul go gitu, internasional bahkan gitu. Dengan produknya, Yuasa Food itu kakak pas kita yang luar biasa, dan teman-teman di Wonosobo dengan UMKM mereka sudah terbang tingginya. Di pariwisata mereka juga bisa terbang dengan tingginya. Berarti ada satu peran di sini. Peran apa? Peran pemerintah daerah. Nah, semoga saja kita punya harapan yang tinggi, peran pemerintah daerah di masa sekarang ini bisa benar-benar berjamaah bersama kita masyarakat, sehingga nanti kita bareng-bareng untuk bersama perebutan gunung ini. Wow, luar biasa. Endingnya yang seperti ini yang melegakan kita ya. Iya, Sobat RT, belum lengkap rasanya kalau tadi dari perbincangan kita sudah dirangkum Mbak Yo, dan Mbak Yo juga beliau salah satu penggiat yang luar biasa juga, mewakili teman-teman di sini juga tentunya sahabat yang di rumah ya. Oke, kita langsung akan dengar sebagai ungkapan dari hati dari ketujuh perempuan lereng lereng gunung ini ya. Oke, akan menghadirkan perform bertujuh. Dimulai duduk saja nggak apa-apa. Puisi, saya pengen dengar puisi langsung sambil ini merupakan pamitan kita ya kepada Anda semuanya. Terima kasih sudah bergabung dan tentunya sudah bersama kita selama kurang lebih 1 jam di dialog siang kali ini ya. Puspa pamit, dan ini dia perform dari ketujuh perempuan lereng gunung. Perempuan lereng gunung, Ika Permata Hati. Kabut merapatkan pagi. Dalam gigil perempuan lereng gunung yang enggan mengenyahkan kelopak-kelopak mimpi dari bunga tidurnya. Sedang perjalanan waktu tak henti merajah kenangan di setiap lekuk tubuh dan gurat keriput. Perempuan lereng gunung tak henti menggali kata demi kata di 7 penjuru mata angin. Tentang pohon cermai simbok yang tak lagi teduh. Tentang pendongeng yang menjemput mimpi anak bajang. Tentang perempuan yang kehilangan huruf R. Tentang sajak pecinta kopi yang merindui lelakinya. Tentang masa lalu yang masih merindu dendam.
tentang sekeping hati yang terdampar di pelataran bumi. Bahkan juga tentang bidadari yang menyuarakan sepi di malam purnama. Perempuan lereng gunung tak lelah merajut segala rasa untuk mengalungkan puisi dari putik-putik serindil yang basah merindu sentuh. Selepas embun menebarkan keresahannya di penghujung musim. Terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih hadirnya perempuan lereng gunung ke-7. Perempuan luar biasanya sudah kita hadirkan di sini, luar biasa ya. Lain kesempatan kita undang kembali dengan informasi ataupun kabar baik berikutnya. Puspa pamit, sampai ketemu lagi lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.